Presiden Rusia Vladimir Putin kembali melontarkan pernyataan keras kepada negara-negara Eropa menjelang pembahasan lanjutan mengenai proposal perdamaian Ukraina. Dalam pernyataan yang dirilis menjelang pertemuannya dengan utusan Amerika Serikat, AS, Steve Witkoff dan penasihat senior Donald Trump, Jared Kushner, Putin menegaskan bahwa Rusia siap menghadapi konfrontasi jika Eropa justru memilih membuka jalan menuju perang. Kami tidak berencana berperang dengan Eropa, tetapi jika Eropa menginginkannya dan memulainya, kami siap sekarang juga, ujar Putin dalam konferensi pers di Moskow, dikutip AFP dan Reuters, Selasa, 2 Desember 2025. Pernyataan tersebut muncul di tengah dinamika diplomasi intens yang dilakukan AS dalam beberapa hari terakhir. Washington disebut sedang menyiapkan versi terbaru dari proposal perdamaian, setelah draft sebelumnya menuai kekhawatiran dari Kiev dan sejumlah negara Eropa yang menilai rencana tersebut terlalu akomodatif terhadap Rusia. Putin, Eropa mengunci diri dari pembicaraan damai. Putin menuduh negara-negara Eropa secara sengaja menjauhkan diri dari upaya penyelesaian konflik. Ia menyebut sebagian besar negara Eropa telah menghentikan kontak dengan Moskow dan memilih mendukung Kiev secara penuh. Mereka berada di pihak yang berperang, kata Putin. Mereka telah memutuskan jalur komunikasi, sehingga sulit membangun dialog apapun. Sejumlah analis menilai pernyataan Putin tersebut merupakan sinyal bahwa Rusia merasa lebih nyaman berdiskusi melalui perantara AS dibanding mengandalkan jalur diplomatik tradisional Eropa yang disebut semakin keras terhadap Moskow sejak invasi ke Ukraina berlangsung hampir 4 tahun. Diplomasi kilat AS, dari Florida hingga Abu Dhabi. Kunjungan Kushner dan Witkoff ke Moskow menjadi puncak dari rangkaian diplomasi cepat yang berlangsung selama beberapa hari. Mereka sebelumnya melakukan pembicaraan di Florida, Jenewa, dan Abu Dhabi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam konflik Ukraina. Seorang pejabat AS menyebut Washington kini optimis berhati-hati bahwa dialog langsung dengan Putin dapat membuka peluang baru menuju gencatan senjata jangka panjang. Kushner dan Witkoff dijadwalkan menyampaikan versi baru rencana AS untuk mengakhiri perang, yang kini menjadi prioritas Presiden terpilih Donald Trump menjelang pelantikannya pada Januari 2026. Pemerintah AS berupaya memastikan bahwa rencana tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak, sekaligus menghindari kritik dari sekutu Eropa. Menurut sumber diplomatik AFP, proposal baru tersebut mencakup 3 elemen utama. 1. Pengaturan keamanan di wilayah perbatasan Ukraina-Rusia, 2. Skema zona demilitarisasi bertahap, dan 3. Mekanisme pendanaan rekonstruksi Ukraina melalui kontribusi internasional. Namun hingga kini belum diketahui secara jelas sejauh apa proposal tersebut mengakomodasi tuntutan Rusia maupun garis merah yang ditetapkan Ukraina. Kiev akan bertemu utusan AS setelah pertemuan dengan Putin. Delegasi Ukraina disebut akan mengadakan pertemuan terpisah dengan Witkoff dan Kushner pada Rabu, 3 Desember 2025. Pembicaraan kemungkinan berlangsung di Brussels, menurut seorang pejabat senior Ukraina yang dikutip AFP. Pertemuan dengan Kiev menjadi penting karena sebelumnya Presiden Volodymyr Zelensky menolak rencana perdamaian versi awal yang dibawa delegasi AS. Zelensky menilai beberapa poin terlalu menguntungkan Rusia, terutama mengenai status wilayah yang saat ini berada di bawah kendali Moskow. Pejabat Ukraina yang tidak disebutkan namanya mengatakan Kiev berharap versi baru yang dibawa Kushner dan Witkoff lebih seimbang dengan prinsip integritas teritorial Ukraina. Ketegangan dengan Eropa meningkat. Pernyataan Putin tentang kesiapan berperang memicu reaksi cepat dari sejumlah ibu kota Eropa. Beberapa diplomat menyebut pernyataan tersebut sebagai retorika berbahaya, sementara yang lain melihatnya sebagai strategi tekanan jelang negosiasi baru. Negara-negara Eropa saat ini berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka mendukung Ukraina secara politik dan militer. Di sisi lain, mereka tidak ingin dianggap menghambat proses perdamaian yang digagas AS terutama jika Washington memutuskan mengambil jalur bilateral dengan Rusia. Beberapa analis hubungan internasional berpendapat bahwa Eropa kini kehilangan pengaruh langsung dalam proses negosiasi karena ketergantungan mereka pada bantuan keamanan AS. Ketika AS mengambil alih peran mediator utama, ruang gerak Eropa menjadi lebih terbatas, ujar seorang peneliti kebijakan pertahanan di Berlin. Peluang perdamaian masih terbuka. Terlepas dari retorika keras yang muncul, sejumlah pihak melihat peluang penyelesaian konflik masih terbuka. Para diplomat yang terlibat dalam proses pembahasan mengatakan bahwa tujuan utama AS adalah menghasilkan kerangka awal yang dapat diterima kedua pihak sebelum akhir tahun. Upaya terbaru ini dianggap sebagai langkah paling serius menuju gencatan senjata sejak berbagai perundingan sebelumnya gagal pada 2022 dan 2023. Namun keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada sikap Ukraina yang masih menuntut pemulihan penuh wilayahnya, dan pada kesiapan Rusia untuk menerima mekanisme pengawasan internasional. Menanti hasil pertemuan. Pertemuan antara Putin, Witkoff, dan Kushner dipandang sebagai momen penting yang dapat menentukan arah perang di Ukraina pada tahun mendatang.
Hasil pertemuan tersebut akan menjadi dasar pembicaraan lanjutan dengan Kiev dan komunitas internasional. Meski demikian, hingga kini belum ada indikasi bahwa kedua pihak siap memberikan konsesi besar. Situasi di lapangan juga masih dinamis, dengan laporan pertempuran sporadis di beberapa titik front. Selama beberapa bulan mendatang, tekanan terhadap Rusia dan Ukraina baik ekonomi, politik, maupun militer diperkirakan akan semakin memengaruhi posisi mereka dalam negosiasi. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, dunia menunggu apakah dialog baru yang difasilitasi AS dapat membuka jalan menuju penghentian perang berkepanjangan yang telah menelan puluhan ribu korban dan mengguncang stabilitas Eropa sejak 2022.